Beberapa kali kami bertemu dengan Cynthia Lamusu di berbagai acara. Ia memang tidak pernah berjalan seorang diri. Selalu ada pria di sampingnya yang setia menemani. Tapi sayangnya, pria ganteng yang tidak pernah absen menemani personil Ebitri itu ke berbagai acara selebritis tidak pernah satu. Selalu saja berganti wajah. Dan tidak satu pun yang diakuinya sebagai kekasih. Suatu kali pernah kami bertemu Cynthia Lamusu yang bergandengan mesra dengan seorang pria. Saat diburu pertanyaan, ia menjawab pria yang lengket di sampingnya. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Cukup lama Marcel tidak pernah lagi terlihat satu panggung bersama Shanty. Padahal saat mengawali karirnya di Belantika Musik Indonesia, pria berkepala pelontos yang baru saja menjadi bapak itu meraih popularitas lewat lagu duetnya bersama mantan VJ MTV itu. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya kesempatan yang dinanti-nantikan oleh Marcel dan Shanty untuk bernostalgia kembali di atas panggung pun terwujud. Di acara Grand Launching sebuah event organizer bernama Klise Production di Surabaya akhir pekan lalu, keduanya kembali tampil di atas panggung. Marcel yang bukan lagi pendatang baru, masih mampu mengimbangi aksi Shanty yang super energi. Penonton terlihat antusias saat menyaksikan penampilan mereka. Seperti Shanty, Marcel mengaku puas dengan penampilan mereka malam itu. Penonton tadi bisa apresiatif terhadap musik, terutama ketika saya berduet dengan Shanty karena kita memang udah lama nggak berduet bareng dan ini adalah panggung yang buat saya pertama kali mungkin saya duet dengan dia ketika saya sudah tidak ada rambut. Selain campur tangan penyelenggara yang bisa menggelar konser dengan baik, kemampuan Shanty membaca situasi dan menganalisa penonton pun menjadi kunci keberhasilan penampilan mereka. Kenyataan itu disadari benar olehnya. Saya biasanya satu lagu pertama tuh buat mengobservasi penonton yang asik bagian mana gitu, atau penonton yang kelihatan kan kalau penonton yang antusias banget sama penyanyinya, hafal lagunya, yang bibirnya ikut gerak-gerak gitu. Harus pintar baca mood orang, mood penonton, karena kalau enggak ditinggal pergi nanti. Bisa dibilang pembawaan yang komunikatif merupakan ciri khas Shanty. Tapi jangan dikira kemampuannya berkomunikasi dengan baik terhadap penonton selalu berhasil mendatangkan keceriaan. Ia pernah menganggap dirinya gagal saat penonton tidak bergeming sedikit pun menyaksikan penampilannya yang jingkrak-jingkrakan. Entah kenapa, katanya sih gara-gara waktu itu malam satu suro. Jadi pada diem semua katanya gitu, soalnya abis gue kan kalau nggak salah Wong Pitu. Terus gue pikir oke lah kalau gue nggak lucu, orang pada ketawa gitu ya, orang pada nggak berespon, gue masih masuk akal gitu. Tapi kalau Wong Pitu kan udah gila banget gitu ya, masa nggak terusik juga gitu. Tapi ternyata sampai akhir acara tidak terusik juga, berarti bukan salah gue, Bo. Malam satu suro kali salahnya. Penonton tetap mematung meski ia telah berusaha keras. Jelas ia panik. Katanya gitu, nggak ngerti deh. Gitu. Jadi udah diubek-ubek tetap aja diem gitu. Diajak ngomong nggak jawab. Pengalaman tidak menyenangkan lain selama berkeliling dari satu panggung ke panggung adalah dijahili cowok mata keranjang. Yang jahil pasti akan selalu ada yang jahil. Apalagi gue penari gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka ya sweet-sweet atau gimana. Atau ada yang lebih agak sedikit kasar sedikit bisa gitu. Cuman tergantung dari kitanya untuk membawa santai gitu. Kalau gue sih biasanya kalau misalnya lagi dijahilin gitu gue suka bilang, lihat apa mas? Lihat apa yo? Gitu. Pasti kan ketahuan juga sama teman-temannya. Melotot amat lihat penari gue. Pasti gue gituin. Kami bertemu Yuni Syara di sebuah acara. Setelah cukup lama vakum dari panggung hiburan karena mengemban tugas sebagai seorang wanita, kini Yuni Syara kembali bernyanyi. Selain bernyanyi, kegiatan Yuni Syara sehari-hari pastilah mengurus Kevin putra pertamanya dan Selo putra keduanya yang masih bayi. Bagi Yuni, tugas sebagai ibu di atas segalanya. Tidak heran kalau pemandangan seperti ini akan sering kali terlihat. Karena kemanapun ia pergi, pastilah ada satu buntut menyertai. Yang bersama Yuni kali itu adalah Kevin, si sulung. Dengan Kevin, ia begitu dekat, sampai sulit rasanya memisahkan si sulung ini dari sang ibu.
Ini kan mall, kan tempatnya di mall, terus kan di sini ada mainan, jadi saya kerja dia bisa ke mainan. Saya takut, makanya saya nggak mau jauh-jauh. Saya harus dekat. Untunglah Selo si bayi belum menyadari benar saat ditinggal bekerja oleh sang ibu. Jadi Yuni tidak perlu berbondong-bondong membawa 2 buntut setiap kali ia keluar rumah. Tapi sebagai ganti waktu yang hilang, ia akan memberikan sisa waktunya khusus untuk anak-anak. Nggak apa-apa sama ibu-ibu yang lain ya, artinya lebih banyak kualitasnya di pagi hari. Jadi saya bangunnya memang relatif agak pagi, jam 5, jam 6 gitu udah bangun, main sama anak-anak, apa segala macam. Terus paling nggak diupayakan seminggu 2 kali kita main. Begitulah sibuknya Yuni Syara sebagai seorang ibu sekaligus seorang penyanyi. Sebagai penyanyi yang sedang ditekuni Yuni Syara saat ini tentu saja membuat album rekaman yang lama sekali tidak ia lakukan. Seperti album terdahulunya, album rekaman yang tengah ia persiapkan kali ini terdiri dari tembang-tembang lawas. Lagu lama, saya mendingan di situ gitu loh. Kalau lagu baru kan aduh banyak banget saingannya ya. Kalau lagu lama kan maksudnya udah ada tempatnya di situ gitu. Jadi orang kalau misalnya mau manggil yang nonton tua-tua jangan manggil saya. Pemirsa, penyanyi Chintya Lamusu menggandeng seorang pria. Namun personil dari AB3 ini menjelaskan bahwa pria yang bernama Niko tersebut tidak lain dari sekedar teman biasa. Lantas siapa sih kekasih Chintya sebenarnya? Beberapa kali kami bertemu dengan Chintya Lamusu di berbagai acara. Ia memang tidak pernah berjalan seorang diri. Selalu ada pria di sampingnya yang setia menemani. Tapi sayangnya, pria ganteng yang tidak pernah absen menemani personil AB3 itu ke berbagai acara selebritis tidak pernah satu. Selalu saja berganti wajah. Dan tidak satu pun yang diakuinya sebagai kekasih. Suatu kali pernah kami bertemu Chintya Lamusu yang bergandengan mesra dengan seorang pria. Saat diburu pertanyaan, ia menjawab pria yang lengket di sampingnya itu adalah sang adik. Lain waktu di pernikahan Paramita Rusady dan Nenad Bago, Chintya kembali menggait pria ganteng yang kali itu diakuinya sebagai sahabat dekat. Ini sahabat saya, dia namanya Niko. Kita udah bersahabat udah 2 tahun, 3 tahunan ya? 3 tahunan. Karena yang itu nggak bisa. Karena dia nggak bisa. Kenapa sih nggak bisa? Aduh, nggak tahu, mungkin sibuk kali ya. Sibuk. Untuk kesekian kalinya, kami bertemu dengan Chintya Lamusu bersama seorang pria saat menghadiri pernikahan Deddy Corbuzier dan Kalina Jumat malam lalu. Seperti mengulang cerita, lagi-lagi ia membantah kalau pria yang setia menemaninya itu adalah sang kekasih hati. Pria bernama Niko itu diakui Chintya sebagai teman dekatnya. Enggak, temanku itu. Nggak sendiri aja. Sikap Chintya yang terkesan main kucing-kucingan ini jauh berbeda dengan Nola AB3 sang sahabat yang tidak pernah sungkan bercerita soal kisah asmaranya. Padahal menurut pengakuan Chintya, ia benar-benar telah memiliki seorang kekasih yang telah bersamanya selama 4 tahun. Jadi kenapa sih disembunyikan terus? Aku pribadi emang berprinsip nanti insya Allah kalau semuanya semua tuh pasti ada yang mengatur dan untuk aku kalau masih dalam masa pacaran kayak gitu itu masa penjajakan untuk yang berdua. Keinginan sang kekasih yang tidak bersedia diekspos memang patut dihormati. Tapi bila tiba saatnya nanti, ia berjanji akan memperkenalkan kekasih hatinya itu. Ini kisah pengantin baru yang masih hangat-hangatnya merasakan kebahagiaan. Tia Ivanka dan George Sotelo. Sulit rasanya mengungkap sebesar apa rasa sukacita yang mereka rasakan. Yang jelas sebesar cinta dan perhatian George terhadap Tia Ivanka yang kian hari kian bertambah. Salah satu ungkapan cintanya terhadap sang istri di malam pertama yang bertepatan dengan hari kasih sayang, George memberikan kalung indah ini kepada Tia. I think it looks really nice. Aku suka banget. Suka banget. Aku ngasih apa ya waktu itu? Aku jadi istrinya dia.
Pemirsa, Yulianda Baros yang selama ini disebut-sebut sebagai pihak ketiga dalam perpisahan Elma, Tiana, dan Faindarto akhirnya resmi bercerai dengan istrinya Cendrawati.